Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, dan melanjutkan bagian yang ke-16 dari kitab ini, Dhammul Ghibah wan Namimah was Sukhriyah, yaitu tercelanya perbuatan ghibah, mengadu domba atau menggunjing, wan namimah, mengadu domba, was sukhriyah, dan mengolok-olok. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang hukuman ataupun azab bagi orang yang melakukan ghibah, bagi orang yang melakukan ghibah, yaitu dengan mencakar wajah mereka sendiri. Dan terakhir, hadis yang dibawakan atau al-muallif hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya perbuatan namimah itu memiliki kesamaan dengan sihir. Perbuatan namimah, mengadu domba, itu memiliki persamaan dengan sihir. Berkata al-muallif Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, wa fin namami syabahun kabirun bis sahir. Orang yang mengadu domba itu memiliki kemiripan yang sangat besar dengan orang yang melakukan sihir. Wadzalika li'anna 'amalahu yuhaqqiqu minan nata'ijil mudirrati bil mujtama'at ma la yuhaqqiquhu 'amalus sahir. Yang demikian itu karena perbuatan orang yang mengadu domba itu bisa mewujudkan hasil yang membahayakan masyarakat, apa yang tidak terwujud dengan perbuatan penyihir. Jadi dari sisi merusaknya, itu yang disorot oleh al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Sisi merusak orang yang mengadu domba itu lebih dahsyat dari orang yang melakukan sihir. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum mal adhu, maukah kalian ku beritahu apa itu al adhu? Hiyan namimatu alqalatu bainan nas, yaitu namimah, mengadu domba, ucapan di antara manusia. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kalau kita perhatikan, Nabi SAW sebutkan an-namimah dengan al-adhu. Namimah, mengadu domba, itu disebut dengan al-adhu. Apa itu al-adhu? Al-adhu itu secara istilah artinya yaitu sihir. Ya. Berkata al-mu'allif hafizahullah, wal adhu as-sihru wal adhihu as-sahiru. Al-adhu itu maknanya adalah sihir,
Dan orang yang melakukan tindakan al-adh dialah orang yang melakukan tindakan sihir. Wa innama summiyatin namimatu sihran, dan dinamakan namimah, mengadu domba itu dengan sihir. Wa in lam yakun amalun namami mutabiqan li amali sahir, meskipun perbuatan orang yang mengadu domba itu tidak sama dengan perbuatan orang yang menyihir. Ya, orang yang melakukan sihir maka pasti ada unsur kesyirikannya, ada mantra-mantra, ada jampi-jampi, ada bantuan jin dan syaitan. Adapun orang yang mengadu domba tidak dengan hal tersebut. Jadi meskipun cara praktek realnya itu berbeda, ya, tetapi namimah dinamakan dengan sihir li'anna ma yuaddi ilaihi amalun namam min ifsad, karena apa yang dilakukan oleh pengadu domba itu bisa menyebabkan kerusakan. Jadi sisi kerusakan inilah yang disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara pengadu domba dan penyihir. Wa iqa'in lil furqah, demikian pula untuk membuat perpecahan. Wa nashril adawat, menyebarkan permusuhan. Musyabihun li amali sahir bal asyad, inilah yang menyerupai perbuatan penyihir, bahkan lebih dahsyat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara praktek, secara teknis, tata cara namimah berbeda dengan sihir. Namimah mengadu domba itu berbeda dengan sihir. Sekali lagi, sihir biasanya dengan bantuan jin, sihir dengan mantra-mantra, sihir dengan kesyirikan. Adapun namimah mengadu domba tidak dengan bantuan jin, tidak dengan mantra-mantra, tidak dengan jampi-jampi. Namun hasil yang terjadi antara namimah dan sihir itu mirip, bahkan lebih dahsyat namimah. Ya, terkadang bahkan lebih dahsyat namimah. Apa itu? Berbuat kerusakan. Orang yang melakukan praktek sihir, dia merusak hubungan, menjadikan orang bermusuhan, menjadikan orang saling membenci, memecah belah orang yang bersatu gara-gara sihir. Demikian pula dengan namimah, mengadu domba, membuat kerusakan pada masyarakat, ya, mengadu domba antara teman dengan teman yang lain, antara keluarga, membuat suami istri saling bermusuhan, membuat keluarga saling membenci. Nah ini, jadi dampak dari namimah itu mirip dengan dampak dari si sihir. Qala Yahya ibnu Abi Katsirin al-Yamamiyun rahimahullah. Al-Yamamiyu rahimahullah. Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah mengatakan, yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi syahrin. Subhanallah. Kata salah seorang ulama salaf, Yahya bin Abi Katsir al-Yamami, beliau mengatakan orang yang mengadu domba itu bisa merusak dalam waktu 1 jam apa yang tidak bisa diperbuat oleh penyihir dalam waktu 1 bulan. Ya, tukang adu domba cukup 1 jam sudah bisa membuat kerusakan yang dahsyat, yang tidak bisa diperbuat oleh tukang sihir meskipun dikasih waktu berapa? 1 bulan. Ini kata seorang ulama salaf, Yahya bin Abi Katsir. Ya, bahkan kalau kita katakan dalam waktu sekejap bisa, tidak berlebihan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perang antar suku, perang antar negeri, perang antara masyarakat dalam jumlah yang banyak,
dengan satu upaya pengadu domba selesai. Butuh waktu hanya 1 menit, butuh waktu hanya 1 jam. Ya, rusak hubungan antara 2 negeri, 2 suku, dan 2 masyarakat dalam jumlah yang banyak. Sedangkan tukang sihir tidak bisa melakukan hal yang serupa. Dikasih waktu 1 bulan belum tentu bisa membuat negeri saling berperang, suku saling bermusuhan. Ya. Yang sering kita dengar, tukang sihir itu membuat rusak hubungan suami istri, membuat rusak hubungan pertemanan, membuat rusak hubungan saudara. Ini yang kerap kita dengar. Tapi dalam skala yang besar, Allahu a'lam bishawab, yang ada gara-gara adu domba. Ya. Jadi kerusakan dari namimah itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan sihir. Ya. Namun intinya sama, merusak hubungan, merusak keluarga, merusak negeri, merusak masyarakat dalam jumlah yang banyak. Kemudian fahuwa afatun khatiratun, maka namimah ini, mengadu domba ini adalah penyakit yang berbahaya. Walidza tafaqal ulama'u rahimahumullah, oleh karenanya para ulama rahimahumullah sepakat ala anna namimata kabiratun min kabairiz dzunub, bahwasanya namimah, mengadu domba, termasuk di antara dosa besar. Wa azimatun min adzaimil atham, termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Wa sahibuha min syiraril khalq, dan pelakunya termasuk di antara makhluk yang buruk. Taib. Itu hadis yang pertama terkait dengan namimah. Jadi namimah diserupakan oleh Nabi SAW dengan sihir. Hadis berikutnya, an Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku beritahukan kalian orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah, mereka para sahabat berkata, mau wahai Rasulullah. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang apabila mereka dilihat itu bisa mengingatkan Allah. Kalau kita melihat mereka, kita ingat Allah. Sumakal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kalian ku beritahukan orang yang paling buruk di antara kalian? Mereka adalah al-masya'una bin namimati, al-mufsiduna bainal ahibbati, al-baghuna lil bura'il anat. Orang-orang terburuk di antara kalian adalah mereka yang suka berjalan untuk mengadu domba, mereka yang berbuat kerusakan terhadap orang-orang yang saling mencintai, mereka orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang-orang yang baik. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita 2 macam manusia yang paling buruk, atau 2 macam manusia, yang pertama yang paling baik dan yang kedua yang paling buruk. Yang paling baik adalah mereka yang apabila dilihat bisa mengingatkan Allah. Ya, itu diantara penjelasan yang sangat-sangat simple. Kalau mau melihat orang baik, bagaimana perasaan kita saat melihatnya? Apa kesan kita saat bersamanya? Kalau saat kita bersamanya kita menjadi ingat Allah, maka itu diantara tanda orang yang baik.
Di antara tanda orang yang baik. Ya, secara umum. Karena tidak sedikit pula orang-orang baik itu dibenci. Orang-orang yang baik itu dimusuhi. Sehingga kalau melihat orang baik, hati menjadi keras. Bukan itu, tapi secara umum. Orang-orang saleh, orang-orang yang punya kebaikan di dalam dirinya, ketika melihat orang yang baik, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang paling buruk di antara manusia, Nabi SAW sebutkan terkait dengan apa yang dia perbuat berupa kerusakan. Nabi sebutkan 3 kriteria, yaitu al-masya'una bin namimah, orang yang berjalan untuk mengadu domba, suka kesana kemari bawa berita, ya, lapor sana lapor sini, yang menjadi sebab orang bermusuhan. Dan yang kedua, al-mufsiduna bainal ahibbah, orang yang berbuat kerusakan di antara orang-orang yang saling mencintai. Ya, bisa dengan adu domba, bisa dengan berbuat lain, fitnah. Ya, bisa adu domba, bisa fitnah. Dan yang ketiga, al-baghuna lil bura'il anad, orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang baik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaik apapun manusia, dia pasti pernah punya salah, dia pasti pernah punya aib. Dan aib seorang muslim itu seharusnya ditutupi. Seharusnya ditutupi, apalagi yang berkaitan dengan pribadinya, bukan berkaitan dengan masalah umum, bukan berkaitan dengan kemaslahatan umum. Ya, orang yang bermaksiat kepada Allah SWT secara sembunyi-sembunyi, kita tahu, maka tutup aibnya. Tutup aibnya. Apalagi dia orang yang baik di hadapan manusia. Kecewa boleh, tapi jangan sampai kita merusak kehormatannya dengan membongkar aibnya. Ya. Nah, orang-orang yang buruk itu orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, dicari-cari aib orang baik. Akhirnya apa? Orang baik ini dijatuhkan kehormatannya sehingga dia menjadi buruk di mata manusia. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang terburuk menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, dzakara alaihi salatu wassalam al-masya bin namimati alamatan lil ashrar tahdziran min hadhil afat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang berjalan dengan mengadu domba itu sebagai tanda keburukan, sebagai peringatan dari penyakit ini, li syiddati darariha, karena bahayanya, madaratnya, besarnya madaratnya ala nasi, bagi manusia, bi ijadil anat, ya, dengan memunculkan kebencian, wal fajwa, permusuhan, wat tanahur, penyerangan, wat tatahun, dan saling menghancurkan bainahum, di antara mereka. Waqad qil, bahkan ada yang mengatakan, inna amalan namami adhar min amali syaitan, sesungguhnya amalan pengadu domba itu lebih berbahaya daripada amalan syaitan. Ada yang mengatakan demikian. Apa penjelasannya? Li'anna amala syaitan yakunu bil waswasah, karena perbuatan setan itu dengan memunculkan waswas di antaranya. Wa amalan namam yakunu bil muwajahah, sedangkan perbuatan orang yang mengadu domba itu dengan terang-terangan. Yuwajihul akharina ala annahu nasihun amin, dia tampakkan kepada orang lain bahwa dia itu memberi nasihat yang amanah. Wa annahu la yuridu illa khairan, dia tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Wa yahlifu ala kalamihi, berani bersumpah dengan ucapannya. Wallahu ya'lamu min halih,
Wallahu tabaraka wa ta'ala ya'lamu min halih, padahal Allah tabaraka wa ta'ala itu tahu keadaannya. Wa huwal alimu bidzatis sudur, dan dia maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Annahu innama arada bidzalikal ifsada bainan nas, sesungguhnya orang yang mengadu domba ini menginginkan kerusakan di antara manusia. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi ini, perhatikan, dari sisi ini maka amalan setan itu lebih ringan daripada amalan orang yang mengadu domba. Setan memunculkan was-was, ya, sehingga orang yang akan berbuat keburukan itu maju mundur dia. Dengan apa? Bisikan dari syaitan. Sedangkan orang yang mengadu domba itu lebih pandai dia menyampaikan kata-kata, mengesankan kesan baik, bahkan berani bersumpah dengan nama Allah SWT. Ya, ngompor-ngompori, tapi dia kesankan ini perbuatan yang baik. Kemarin ada kejadian seperti ini, fulan menyebutkan tentang kamu seperti ini, padahal kamu orang yang baik. Gak pantas fulan berkata seperti itu kepadamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan buat perhitungan, karena harga diri diinjak-injak. Nah, lihat, ini contoh tukang mengadu domba. Dia ingin dua orang ini bermusuhan, tapi mengesankan sebagai seorang pemberi nasihat. Kalau saran saya, kamu harus ambil sikap yang tegas, karena kamu orang baik, tidak pantas kamu diperlakukan seperti ini. Ya, kamu harus balas perbuatannya, ucapannya. Ya, ini saran saya. Nah, ini mengadu domba. Jadi apa? Terang-terangan menampakkan kebaikan, tapi padahal intinya ingin berbuat kerusakan. Begitu mereka sudah musuhan, ditinggal sudah. Ya. Nah, ini sisi bahaya tukang pengadu domba lebih dahsyat daripada syaitan. Meskipun kalau kita cermati, orang yang mengadu domba ya juga tetap dapat bisikan dari siapa? Syaitan. Tetap musuh utamanya syaitan. Aktor utama yang membuat orang menyebarkan adu domba ya tetap syaitan. Taib. Kemudian hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqal, lalu beliau bersabda, ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ketahuilah, dua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sebagian terjemah itu disebutkan, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Ini keliru. Jadi mengesankan bahwa perbuatan ini termasuk dosa apa? Kecil. Ini keliru. Karena para ulama kita menjelaskan, segala macam dosa yang disebutkan hukumannya baik di dunia maupun di akhirat, maka itu menunjukkan dosa apa? Besar. Innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang disiksa di alam kubur. Jelas ini dosa besar. Hanya saja wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka disiksa bukan karena perkara besar. Artinya ini dosa besar yang sering diremehkan. Orang menganggap ini masalah sepele, padahal dosa besar. Nah, itu maksud dari hadis ini. Ya. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama, orang yang suka berjalan dengan mengadu domba. Nah, ini sangat diremehkan. Kita kemana-mana ngobrol lalu nyebut aib orang di hadapan orang yang disinggung atau dikata-katai.
Ya ini perkara yang remeh menurut sebagian orang. Dengan santainya kita nyebutkan, kemarin fulan tuh ngomongin kamu seperti ini. Ya. Kemarin dia jelek-jelekin kamu. Kemarin dia menghina kamu. Ini kata-kata yang anggaplah fakta, benar, tapi kalau disampaikan justru membuat permusuhan. Ya. Justru membuat permusuhan. Maka orang yang ingin kebaikan pada temannya yang saling bermusuhan harusnya apa? Tidak menyebarkan, tidak membicarakan. Pada orang yang pertama kita tenangkan, jangan ngomong gitu. Mungkin dia punya alasan, mungkin dia seperti ini, mungkin dia seperti itu. Misalnya nih, ada teman kita marah ke teman kita yang lain, wah curhat banyak. Kita tenangkan, bukan malah kita korek-korek terus sebutkan keburukannya, lalu kita laporkan. Atau bahkan kita rekam. Ini loh fulan ngomong kamu seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini justru membuat permusuhan. Kalau kita sayang pada mereka berdua, bagi yang mencela, yang menjelek-jelekkan, yang mengata-ngatai, kita tenangkan. Ya, kita tenangkan. Jangan seperti itu. Nasihati, ya, sabar. Kalau emang dia punya kesalahan sama kamu, sabar. Jangan kamu jelek-jelekan. Sudah, tenang. Ya. Nah, kepada yang satunya kita diam saja, dan mungkin kita bisa kasih nasihat sesuai dengan curhatannya, tapi tidak dengan bahasa fulan mengatakan seperti ini. Nah, ya gimana caranya lah. Yang penting jangan sampai kita membawa ucapan orang lain kepada teman kita untuk membuat mereka saling bermusuhan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ammal akhar, adapun yang kedua, orang yang diazab di alam kubur, fakana la yastatiru min baulihi, yaitu orang yang tidak menutup diri ketika buang air. Orang yang tidak menutup diri ketika buang air. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ini lebih diremehkan lagi. Ya. Orang buang air, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya menjauh dari pandangan manusia. Nabi SAW ketika beliau hendak buang air di suatu perjalanan di tanah lapang, beliau selalu mencari tempat yang tidak dilihat orang sebisa mungkin, menjauh dari pandangan manusia. Adapun sekarang insya Allah lebih mudah. Ada yang namanya toilet, kamar mandi, WC. Maka kita kalau mau buang air kecil masuk ke sana. Nah, di sini ada satu permasalahan yang mungkin perlu untuk kita perhatikan terkait dengan model WC atau tempat buang air di zaman ini, khususnya laki-laki. Itu hanya berupa sekat-sekat saja. Ya. Maka agar kita tidak termasuk di dalam golongan yang kedua ini, sebisa mungkin kita jangan buang air seperti itu. Ya, sebisa mungkin kita buang air di WC, masuk ke dalam ruangan yang memang diperuntukkan untuk buang air, meskipun hanya buang air kecil. Meskipun hanya buang air kecil. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan orang yang kedua yang disiksa di alam kubur, orang yang tidak menutup diri, tidak sembunyi. Jadi dia kelihatan tatkala buang air kecil, meskipun tidak menampakkan yaitu kemaluannya. Tapi orang tahu, berdiri ngadep ke tempat itu ngapain, ya kencing, tahu. Ya. Ini dikhawatirkan. Ini termasuk di antara bentuk apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Kita kembali ke kitab. Qauluhu, ucapan atau sabda Nabi SAW, yamshi bin namimah, berjalan dengan mengadu domba.
Waqad taqaddama fil hadits sabiq, telah berlalu pada hadis sebelumnya, al-masya'una bin namimah, yaitu orang yang berjalan dengan mengadu domba, yaitu orang-orang yang paling buruk di antara manusia. Wa taqaddama fil ayatil karimah, dan juga telah berlalu pada ayat yang mulia ini, masya'im binamim. Masya'im binamim dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-11, ya. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Jangan engkau mengikuti orang yang berbuat dosa, yang suka bersumpah lagi berbuat hina, yang berjalan dengan mengadu domba. Fannamimatu fi waqtin madha tahtaju minan namami ila masyin wa sa'yin. Perhatikan di sini Syekh ingin menyorot suatu fenomena yang terjadi saat ini. Ya. Dalam lafaz hadis disebutkan apa? Masya'im binamim. Perhatikan ya. Nabi SAW menyebutkan yamshi bin namimah, berjalan. Yamshi, berjalan, bin namimah, dengan mengadu domba. Perhatikan. Sedangkan ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Qalam ayat ke-11, masya'im binamim. Masya'in, orang-orang yang berjalan, orang yang berjalan melakukan perjalanan dengan mengadu domba. Nah, Syekh Abdul Razak menjelaskan perbuatan mengadu domba ini fi waqtin madha, di waktu lampau dulu, tahtaj minan namami ila masyin wa sa'in. Orang itu butuh berjalan, butuh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baru melakukan tindakan adu domba. Ya, keluar dari rumah membawa berita disampaikan ke orang lain agar mereka bermusuhan. Amma fi zamaninal hadir, adapun di zaman kita ini, fa innan namimata, maka sesungguhnya adu domba, tahsulu minan namami, itu bisa muncul, bisa terjadi dari seseorang wa huwa jalisun fi baiti, padahal dia sedang duduk di rumah. Duna an yamshiya aw yas'a, enggak perlu berjalan, enggak perlu berlari keluar rumah. Dzalika min khilalil ajhizatil haditsah, yang demikian itu karena ya ada perangkat elektronik, wa wasailil ittisal, media sosial, al mutawaffirati fi hadzal zaman, yang sangat banyak di waktu ini. Media sosial bukan cuma satu. Dulu kita cuma kenal apa? Hah? FB, sebelum FB. Hah? BBM. Nah, ada SMS. SMS bukan medsos ya. SMS itu masih apa itu? Ya bukan internet ya. Pokoknya yang memanfaatkan internet lah. Media sosial yang paling lama, nggak ada pemakainya. Sebelum adanya Facebook, BBM itu pesan, ya bisa juga ya, ada grupnya yang lebih global. Jadi orang terhubung antara satu dengan yang lain. Apa ya? Ada pokoknya dulu itu. Kaskus, website, ya bisa mungkin forum-forum apalah itu ya. Nah, jadi kesimpulannya dengan adanya media sosial dan tentu dampak medsos zaman dulu dan zaman sekarang jauh berbeda. Yang pertama yang punya orang-orang tertentu, ya. Yang kedua ya masih sedikit, tetap kalah dengan siaran berita. Ya, siaran berita TV nasional itu tetap lebih mendominasi. Sekarang mereka sepi. Tapi kalau sudah di IG, di mana lagi itu? Ya banyak-banyak utasan-utasan itu sudah cepat sekali menyebar.
kal jawali masalan wa abra syabakatil al-ankabutiyah wa nahwi dzalik, ya, dengan perangkat handphone, gadget, kemudian dengan website-website, situs-situs internet, ya, dengan berbagai macam yang ada. Walihada ma'adhamal ifsadi alladhi yaqa'u min haula min khilali hadhil ajhizah. Oleh karenanya betapa besarnya kerusakan yang terjadi dari mereka para pengadu domba ini dari perangkat-perangkat ini, dengan sebab perangkat-perangkat ini. Imma bir rasailil maktubah, bisa dengan surat yang ditulis, ya, mungkin maksudnya itu japri gitu ya. Ar-rasail al-maktubah, surat yang ditulis, ya, email kalau dulu. Kalau sekarang ya dengan jalur pribadi, WA, DM dan misalnya, atau bil mukalamat al muhadatsat wa nahwi dzalik, atau dengan percakapan. Komen di suatu utasan, komen di suatu tweet, komen di suatu postingan, ya, membawakan berita info dari ini demikian. Nah, ini pokoknya apa? Membawakan ucapan orang lain kepada orang lain. Naam. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, mimma yatarattabu alaihi idrarun azim, dan ini bisa mengakibatkan bahaya yang besar. Sawaun bi iqa'il adawati baina afradin wa afrad, sama saja apakah dengan menanamkan permusuhan antara individu dengan individu lainnya, antara person dengan person, mengadu domba antara satu orang dengan orang lain, au iqa'ul adawati baina mujtama'atin wal mujtama'at, atau memunculkan permusuhan antara masyarakat dengan masyarakat, suku dengan suku. Nah, ini, ya, jadi membawa suku dalam suatu pembahasan yang menyebabkan suku lain tersinggung. Nah, ini, maka ini bahayanya apa? Adu domba. Dan ini bisa terjadi di zaman ini tanpa perlu berjalan keluar rumah, tanpa perlu berupaya untuk keluar rumah. Cukup di dalam rumah, duduk anteng, yang penting punya koneksi internet, punya HP, lalu dia apa? Membawa ucapan-ucapan kepada orang-orang yang dituju agar mereka bertengkar, ya, nyari kata-kata, oh ini ada kata yang bisa menimbulkan permusuhan antar suku, dibawa kepada suku yang dituju, ya. Nah, ini bahaya yang besar. Sudah masuk Tisha? Baik, silakan adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan ala ma'al aman namami wa ma ashna'ahu. Ketahuilah betapa tercelanya pengadu domba, betapa buruknya dia. Wa ma adarrahu 'alan nas, betapa bahayanya ia bagi manusia. Lakinnahu sayaqifu baina yadayillah, tapi ingat ia nanti akan berdiri menghadap Allah. Wa yalqa jazaa'a namimatihi, ia akan bertemu Allah untuk mendapat balasan atas namimahnya. Wa satakunu hasratan alaihi wa nadamah yaumal qiyamah, dan tentu saja dia akan merugi dan menyesal nanti di hari kiamat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam semua permasalahan yang menyangkut balasan di hari kiamat, khususnya kezaliman. Karena dalam hal muamalah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ikut campur di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas perbuatan manusia dengan manusia yang lainnya di hari kiamat. Tidak ada satupun yang terzalimi di hari kiamat. Kezaliman-kezaliman yang dilakukan di dunia pasti akan dibalaskan oleh Allah di hari kiamat. Berbeda dengan dosa kita kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Maka masih bisa kita harapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kezaliman kepada sesama muslim, maka kita harus meminta maaf di dunia. Kalau kita tidak mau dibalas nanti di akhirat. Kalau dia masih hidup, kita minta maaf, selesai. Tapi kalau dia sudah mati, gak ada kesempatan bagi kita untuk meminta maaf. Maka semua dosa-dosa yang terkait dengan kezaliman, kita harus menyadari bahwa nanti akan ada hisab. Dan inilah kontrol yang paling baik dalam setiap aktivitas kita dalam bermuamalah sesama manusia. Ingat, apapun kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain pasti akan dibalas di hari kiamat. Ya, maka dari itu orang mengadu domba, orang menghibah, orang mencuri, orang mencela, mencaci, silakan kalau dia mampu nanti ya menghadapi balasnya di hari kiamat. Dan sebaliknya sering kita sampaikan, orang-orang yang terzalimi, yang mereka tidak bisa menuntut keadilan di dunia, insya Allah mereka akan mendapatkan keadilan nanti di hari kiamat. Ini memberikan yaitu suatu arahan bagi kita untuk apa? Banyak-banyak bersabar. Di dunia kita nggak bisa menginginkan apa yang kita harapkan berupa keadilan, berupa pemenuhan hak. Tenang, Allah akan balas nanti di hari kiamat. Bisa jadi dosa-dosa kita akan dikurangi karena dialihkan kepada orang yang menzalimi kita. Ya. Dan sering kita sampaikan, dari sinilah maka Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah itu mengingatkan harusnya orang itu lebih suka dizalimi daripada menzalimi. Karena apa? Dengan dizalimi dia punya peluang dapat pahala tanpa beramal. Ya. Sabar intinya, sabar minta balasannya di akhirat. Maka bayangkan kezaliman yang dia rasakan nanti dibalas satu persatu di akhirat. Kalau ternyata orang yang menzalimi kita enggak punya pahala untuk diberikan kepada kita, habis karena dia zalim, maka dosa kita dikurangi, dialihkan ke dosanya. Jadi minimalnya dengan kesabaran kita atas kezaliman di dunia, dosa kita berkurang. Itu minimalnya. Ya. Adapun orang yang dipuji, nah kata Imam Ibnu Hazm, maka ini bisa menyebabkan sombong,
bisa mengakibatkan bangga, ya. Jadi daripada dipuji, lebih baik orang itu dicela, dizalimi. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, renungan bagi kita semua. Kesimpulannya, setiap kezaliman pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Baik. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir insyaallah terkait dengan namimah. Mungkin yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal silakan. Ya. Apakah membaca komen? Ada pertanyaan, apakah membaca komen yang ada di media sosial terkait dengan aib-aib yang tersebar, apakah ini masuk mendengarkan ghibah? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat secara sepintas, nampaknya iya. Jadi dengan kita membaca komentar-komentar yang di situ disebar aib-aib orang, seakan-akan kita sedang membaca dan mendengarkan ghibah. Sehingga hal semacam ini sepatutnya dihindari, sebisa mungkin dihindari. Namun ada hal yang membedakan. Di antaranya orang yang melakukan ghibah di media sosial, lalu dia biarkan ghibahan itu tersebar, maka dia nggak tahu siapa yang membacanya, siapa yang menyimaknya, siapa yang melihatnya. Beda dengan orang yang mengghibah di suatu majelis dunia nyata. Dia tahu fulan sudah mendengarkan ghibahanku, ya. Maka dari itu, dari sisi apakah orang yang menggibah ini tahu siapa yang membaca komennya, nggak tahu, ya. Dan dampaknya sendiri wallahu a'lam bishawab tidak terlalu berbeda ya. Artinya ghibah apapun itu kalau kita dengarkan dan kita baca, mau tidak mau itu akan mempengaruhi hati. Maka sekali lagi sebaiknya dihindari. Tapi apakah kita berdosa? Selama kita tidak ikut menyebarkannya, semoga tidak berdosa. Tapi kita terancam. Terancam apa? Karena tahu kita. Terancam ngomong. Kadang-kadang ini ya ikut nyebarkan kita. Maka mending nggak tahu. Lebih baik tidak tahu agar kita tidak, yaitu kotor hatinya. Jadi wallahu a'lam bishawab, dari segi dosa selama kita tidak ikut menyebarkan kita tidak berdosa. Mungkin seperti itu. Afwan. Oke. Lebih dahsyat, Pak. Iya. Lah iya. Penyihir nggak bisa ini, Pak. Tadi sudah kita sampaikan kan? Pengadu domba itu dampaknya bisa lebih dahsyat daripada tukang sihir. Tukang sihir buat cerai suami istri, buat musuhan saudara. Pengadu domba bisa membuat perang antar negara. Betul. Oke. Dikhawatirkan. Tadi saya sampaikan sebisa mungkin kalau masih ada opsi WC yang tertutup, kita milih itu.
Tapi kalau sudah kebelet tingkat tinggi, pilihannya ngompol atau buang air di situ, ya tentu buang air di situ. Ini pilihan darurat, Pak. Oke. Karena kalau enggak kita buang saat itu, sedangkan WC tertutupnya itu penuh ngantri, ya khawatir ngompol malah bahaya. Jadi ini kita ambil dalam kondisi yang paling darurat. Tapi kalau masih ada toilet yang tertutup, nah lebih baik kita masuk ke sana. Ya, hal yang haram makan bangkai nggak boleh. Tapi kalau darurat boleh kan? Jadi sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi hukum asalnya nggak boleh karena termasuk tidak menutup diri ketika buang air. Tapi dalam kondisi darurat kita udah nggak bisa nahan ini, maka wallahu alam maka diperbolehkan. Ya, oke, mungkin seperti itu, oke. Baik. Ada yang bertanya, Ibu? Oke. Ada yang mendengar? Oke. Nggak dengar. Sebentar, ini diambilkan mic. Punten. Ustaz, caranya tobat pernah melakukan namimah, tapi lupa orangnya yang pernah dinamimah itu siapa. Baik. Caranya kita bertobat dari tindakan namimah tapi lupa dulu pernah melakukannya kepada siapa. Ini mirip dengan perbuatan ghibah ya. Jadi kita mungkin dulu pernah menggunjing orang tapi kita lupa kepada siapa saja. Maka yang pertama tentu kita bertobat kepada Allah SWT. Setelah itu ya kita berdoa semoga orang yang kita zalimi tadi memaafkan kita sebisa mungkin. Dan hendaknya kita memperbanyak amal soleh, jaga-jaga ternyata orangnya itu menuntut balasan di hari kiamat. Setidaknya kita punya amal saleh yang kita persiapkan untuk membayar kezaliman kita. Ya, jadi nggak ada cara lain kecuali memperbanyak amal saleh. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.